Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji dan Bapak Ibu dosen pembimbing. Pertama-tama saya panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya saya bisa hadir pada kesempatan kali ini untuk melaksanakan sidang skripsi. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Anissa Fitri dengan NIM 2110101501334. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perusahaan Rokok menggunakan Analisis Indeks Neraca. Studi pada PT Gudang Garam Tbk dan PT HM Sampurna Tbk periode 2014 sampai 2024. Selanjutnya ada latar belakang penelitian. Industri rokok merupakan sektor strategis yang memberikan kontribusi besar terhadap penerimaan negara melalui cukai dan pajak. Dua perusahaan besar yang mendominasi industri ini adalah PT Gudang Garam Tbk dan PT HM Sampurna Tbk. Dalam beberapa tahun terakhir, industri rokok menghadapi tantangan berat seperti kenaikan tarif cukai, regulasi ketat, dan penurunan konsumsi akibat kesadaran kesehatan. Kondisi ini berdampak langsung terhadap kinerja keuangan perusahaan yang perlu dianalisis secara mendalam. Penelitian ini menggunakan analisis indeks neraca untuk melindungi perubahan struktur aset, liabilitas, dan ekuitas selama periode 2014 sampai 2024. Dengan pendekatan ini dapat diketahui bagaimana strategi keuangan kedua perusahaan dalam respon tekanan eksternal. Penelitian ini penting karena memberikan gambaran tren keuangan jangka panjang yang berguna bagi manajemen, investor, dan akademisi. Hasilnya diharapkan menjadi kontribusi bagi pengambilan keputusan bisnis dan evaluasi kebijakan keuangan perusahaan rokok di Indonesia. Selanjutnya adalah metode penelitian. Yang pertama ada jenis penelitian, yaitu kuantitatif, deskriptif, komparatif, yaitu jenis penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk menggambarkan suatu fenomena dan juga membandingkan kelompok atau lebih untuk menemukan perbedaan atau persamaan. Selanjutnya ada objek penelitian, yaitu PT Gudang Garam Tbk dan PT HM Sampurna Tbk. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data, yaitu studi pustaka atau library research dan dokumentasi laporan posisi keuangan atau neraca. Selanjutnya ada teknik analisis data, yaitu analisis indeks neraca dengan tahun dasar 2014 dengan komponen aset, liabilitas, dan ekuitas, perbandingan antara tahun dan antar perusahaan. Selanjutnya ada data dan variabel. Karena penelitian ini menggunakan analisis indeks neraca, maka variabel utamanya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada indeks aset, kedua ada indeks liabilitas, dan yang ketiga ada indeks ekuitas. Rumusnya adalah indeks sama dengan nilai tahun tertentu dibagi nilai tahun dasar dikali 100%. Selanjutnya ada data. Yang pertama jenis data. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Yang kedua ada sumber data. Sumber data yang digunakan adalah laporan keuangan tahunan PT Gudang Garam Tbk dan PT HM Sampurna Tbk periode 2014 sampai 2024, diambil dari website resmi perusahaan dan Bursa Efek Indonesia. Yang ketiga ada bentuk data, yaitu data kuantitatif berupa laporan posisi keuangan atau neraca yang mencakup total aset, liabilitas, dan ekuitas. Selanjutnya ada hasil penelitian. Hasil penelitian PT Gudang Garam Tbk. Indeks aset naik dari 100% 2014 menjadi 171,72% 2023, lalu turun ke 157,76% pada tahun 2024. Indeks liabilitas naik hingga 135,74% pada tahun 2023, lalu turun drastis ke 98,93% pada tahun 2024. Indeks ekuitas naik stabil dari 100% pada tahun 2014 hingga mencapai 202,55% pada tahun 2024. Kinerja keuangan menunjukkan pertumbuhan stabil dan positif. Penurunan liabilitas pada 2024 menandakan perbaikan struktur keuangan.
Ekuitas meningkat konsisten selama 10 tahun, perusahaan efisiensi dalam pengelolaan aset dan kewajiban, struktur modal semakin sehat dan kuat. Hasil penelitian PTHM Sampurna Tbk, indeks aset naik dari 100% pada tahun 2014 menjadi 194,91% pada tahun 2023, sedikit turun ke 191,29% pada tahun 2024. Indeks liabilitas turun tajam pada 2015 yaitu 40,28%, kemudian naik terus hingga 174,26% pada tahun 2024. Indeks ekuitas melonjak pada 2015 yaitu 237,19%, tapi turun menjadi 210,8% pada tahun 2024. Kinerja keuangan bersifat fluktuatif, peningkatan liabilitas menunjukkan ketergantungan lebih tinggi pada utang. Penurunan ekuitas menunjukkan potensi penurunan laba ditahan. Perlu evaluasi strategi keuangan jangka panjang dan struktur keuangan mulai kurang stabil dalam 5 tahun terakhir. Hasil penelitian perbandingan kinerja kedua perusahaan. Pertama, gudang garam. Gudang garam itu stabil, efisien, ekuitas tumbuh konsisten, sedangkan Sampurna fluktuatif, ekuitas menurun, liabilitas meningkat. Gudang garam unggul dalam mengendalikan struktur modal, Sampurna perlu diperbaikan dalam efisiensi penggunaan utang. Kinerja gudang garam lebih sehat secara jangka panjang, Sampurna menunjukkan sinyal risiko jika tren berlanjut. Perbandingan menunjukkan perbedaan strategi finansial indeks neraca efektif dalam membaca perbedaan dan tren keuangan. Kesimpulannya adalah, berdasarkan hasil analisis indeks neraca, dapat disimpulkan bahwa PT Gudang Garam Tbk memiliki kinerja keuangan yang stabil dan positif selama periode 2014 sampai 2024, ditunjukkan dengan pertumbuhan aset yang konsisten, penurunan liabilitas secara signifikan pada tahun 2024, serta peningkatan ekuitas hingga mencapai 202,55%. Sebaliknya, PTHM Sampurna Tbk menunjukkan kinerja yang fluktuatif dengan kenaikan aset yang tinggi namun disertai peningkatan liabilitas hingga 174,26% dan penurunan ekuitas secara bertahap. Secara keseluruhan, PT Gudang Garam Tbk dinilai lebih unggul dalam pengelolaan struktur keuangan dibandingkan PTHM Sampurna Tbk. Penelitian ini membuktikan bahwa analisis indeks neraca merupakan metode yang efektif untuk menilai tren keuangan jangka panjang dan dapat memberikan kontribusi praktis serta akademik dalam mengevaluasi strategi keuangan perusahaan. Selanjutnya ada saran untuk perusahaan PT Gudang Garam Tbk. Terus tingkatkan efisiensi aset dan pertahankan struktur modal yang sehat. Untuk PTHM Sampurna Tbk, lakukan evaluasi utang dan optimalkan strategi keuangan jangka panjang. Untuk kedua perusahaan, perkuat posisi ekuitas untuk mengurangi ketergantungan pada utang eksternal. Saran untuk pihak terkait. Yang pertama ada untuk investor, gunakan hasil analisis indeks neraca untuk mengambil keputusan investasi yang cermat. Untuk akademisi, jadikan penelitian ini sebagai referensi untuk studi lebih lanjut mengenai tren neraca jangka panjang. Yang selanjutnya adalah penelitian selanjutnya. Disarankan menggunakan metode lain seperti analisis tren, laba rugi, atau rasio profitabilitas untuk memperluas hasil. Sekian pemaparan hasil penelitian saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.